1248 serangan Zhao Yufei. Dengan murid inti ras spiritual Zhang Yutong dan Jin Wei memimpin jalan, murid-murid di sekitarnya mulai menyuarakan ketidaksetujuan mereka. Meskipun mereka tidak ingin menyinggung Zhao Yufei, pemandangan dewi mereka yang memegang tangan pria asing sulit untuk ditelan. Selain itu, Zhao Feng hanyalah murid pinggiran, status antara dia dan mereka seperti itu antara langit dan bumi. Dia hanya murid pinggiran. Dia benar-benar tidak menghormati aturan. Wei Qingying berteriak nyaring dari samping Dewa Kuasi Luoyu. Dia awalnya merasa sangat aneh bahwa Zhao Feng berhasil dipromosikan menjadi murid batin dengan sangat cepat, tetapi ternyata, dia hanya murid pinggiran. Keluar dari sini, Jin Wei dengan marah memelototi Zhao Feng dan berteriak. Dia baru saja kalah dalam pertempuran, jadi hanya dengan mempermalukan Zhao Feng dia bisa melampiaskan limpahnya. Ini sudah berakhir. Di dekatnya, Pan Hao tersadar dari keterkejutannya dan menundukkan kepalanya sambil menghela nafas. Dia adalah orang yang membawa Zhao Feng, dan sekarang setelah masalah ini terungkap, dia akan merasa sulit untuk melepaskan dirinya dari tanggung jawab apapun. Selain itu, Zhao Feng telah menyinggung sebagian besar murid batin dan murid inti di sini. Begitu mereka mengetahui bahwa dialah yang membawa Zhao Feng, kemarahan mereka akan menyebar kepadanya dan juga faksi murid dalam tempat dia berada. Akulah yang membiarkan dia datang? Zhao Yufei tiba-tiba berkata, dan kemudian dia menoleh ke Zhao Feng dengan tatapan lembut di matanya. Kerumunan yang mengancam Zhao Feng langsung tercengang. Yufei, kamu, Jin Wei tidak bisa berkata-kata. Zhao Yufei tidak tahu bahwa Zhao Feng bahkan akan muncul di sini, jadi bagaimana dia bisa membiarkannya datang? Jelas bahwa Zhao Yufei memihak Zhao Feng. Yufei, jika kamu bersikeras untuk membela dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi orang yang kamu suka sepertinya terlalu kekurangan tulang punggung. Apakah dia hanya tahu bagaimana berdiri di belakang Anda dan apakah Anda memblokir badai untuknya? Zhang Yutong memandang Zhao Feng dan mencemooh. Zhao Yufei adalah murid inti ras spiritual dan sangat disukai oleh banyak tetua. Jadi jika Zhao Yufei ingin memihak Zhao Feng, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi, Zhang Yutong memilih untuk pergi ke Zhao Feng sebagai gantinya. Seorang pria yang hanya bisa bergantung pada seorang wanita. Jika Anda punya nyali, keluarlah dan ambil tanggung jawab. Murid-murid di sekitarnya mulai mencemooh perilaku Zhao Feng sebagai tidak tahu malu. Saudara Feng, abaikan mereka. Tangan Zhao Yufei mengencangkan cengkeramannya. Zhao Feng hanyalah murid pinggiran dari ras spiritual. Dia tidak memiliki pendukung atau pelindung. Jika dia benar-benar bertanggung jawab atas tindakannya, dia pasti akan menderita hukuman yang berat. Murid batin dan murid inti ini akan dapat dengan mudah berurusan dengan Zhao Feng. Tetapi pada saat ini, Zhao Feng melangkah maju dan dengan tenang menatap Zhang Yutong. Selain Kong Dai, yang menyaksikan semua ini dengan senyum di wajahnya, semua orang terkejut dengan tindakan Zhao Feng. Dia benar-benar melangkah maju. Konferensi ini tidak memiliki aturan yang jelas yang menyatakan bahwa murid di pinggiran tidak dapat mengambil bagian, kata Zhao Feng dengan tenang. Semua orang mengangguk, benar-benar tidak ada aturan seperti itu. Namun, undangan hanya diberikan kepada murid inti dan beberapa murid batin. Benar, tetapi undangan tidak diberikan ke pinggiran. Zhang Yutong tidak tahu apa yang sedang dilakukan Zhao Feng, tetapi suaranya tetap dingin dan acuh tak acuh. Tapi dia terlalu tercengang untuk melanjutkan, dan paruh kedua kalimatnya ditelan kembali ke tenggorokannya. Pada saat ini, semua orang menatap keheranan pada undangan di tangan Zhao Feng. Anak ini sebenarnya punya undangan? Mata Pan Hao bulat kaget saat dia menyadari bahwa dia tidak mengkhawatirkan apapun. Bagaimana? Dia murid pinggiran. Bagaimana dia mendapatkan undangan? Petik 2. Sial, siapa yang memberikan itu padanya? Petik 2. Cukup banyak orang di kerumunan itu dengan lembut mengutuk pelan. Mereka yang memiliki hak untuk mengeluarkan undangan adalah murid inti, yang memegang otoritas paling besar dalam konferensi ini. Bagaimana Zhao Feng berhasil bertemu dengan murid inti sebelum konferensi? Tetapi tidak diragukan lagi bahwa Zhao Feng telah mendapat undangan, jadi dia jelas memiliki hak untuk menghadiri konferensi ini.
Little Dai, Zhao Yufei melirik Kong Dai dengan penuh semangat dan menyadari bahwa Kong Dai memiliki wajah yang berkata, kamu berhutang budi padaku. Kong Dai kemudian menoleh ke Zhao Feng, matanya berubah suram. Sebenarnya, dia juga tidak percaya bahwa Zhao Feng cocok untuk Zhao Yufei, karena ada terlalu banyak orang yang lebih baik daripada Zhao Feng di antara para pelamar Zhao Yufei. Hanya dari orang-orang yang hadir, Zhang Yutong adalah dewa sejati tingkat 6 yang dapat memusnahkan Zhao Feng seolah-olah dia adalah setitik debu. Ada juga banyak murid inti yang tidak berpartisipasi dalam konferensi ini karena mereka berada dalam pengasingan, dan ada juga murid inti dari faksi lain di zona Ziling. Jika dia tidak mendengar Zhao Yufei sering menyebut Zhao Feng dan melihat wajah cemas dan gelisah yang dia pakai, Kong Dai tidak akan pernah membantu Zhao Feng dengan memberinya undangan. Kerumunan secara bertahap mundur. Kamu, bukankah seharusnya kamu meninggalkan tempat ini? Pada saat ini, Zhao Feng mengalihkan pandangannya ke Jin Wei dan berbicara dengan dingin. Wajah Jin Wei membeku, dan kemudian dia ingat bahwa taruhannya dengan Zhao Feng menentukan bahwa yang kalah akan meninggalkan konferensi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan kalah, jadi dia tidak membayar taruhan ini. Tatapan mata Jin Wei begitu kejam hingga sepertinya dia ingin melahap Zhao Feng secara utuh. Pada akhirnya, dia pergi dengan haram marah. Meskipun dia kalah dalam pertempuran melawan Zhao Feng, dia memiliki banyak metode yang tersedia baginya dalam perlombaan spiritual untuk menyingkirkan Zhao Feng. Saat Jin Wei pergi, seorang pria berkulit hijau mendatanginya. Kakak Jin Wei, kemana kamu akan pergi? Zhao Lanyi dengan penasaran bertanya. Dia datang terlambat karena dia dalam pengasingan, tetapi dia menganggap bahwa konferensi belum berakhir. Jin Wei sedang dalam suasana hati yang sangat buruk dan tidak mau repot-repot mengobrol dengan Zhao Lanyi. Jadi, dia pergi tanpa melirik Zhao Lanyi. Zhao Lanyi dengan agak canggung memasuki konferensi. Zhao Feng. Zhao Lanyi segera melihat sosok Zhao Feng berdiri di tempat terbuka besar di tengah konferensi. Sebelum datang ke konferensi, dia mendengar tentang segalanya dari sepupunya Zhao Honyi, yang meminta agar dia memberi Zhao Feng pelajaran yang sengit. Pada saat ini, Zhao Feng masih berdiri di atas panggung pertempuran sementara Zhao Yufei berdiri tidak jauh di belakangnya. Bukankah ini saat yang tepat baginya untuk memaksa Zhao Feng bertempur dan memamerkan kekuatannya? Zhao Lanyi melompat ke atas panggung. Zhao Feng, kamu menindas adik sepupuku. Sebagai sepupu yang lebih tua, saya harus membalas ketidakadilan ini. Zhao Lanyi menatap Zhao Feng, senyum tipis di bibirnya. Dia adalah murid batin teladan, dewa sejati peringkat 4 yang bahkan lebih kuat dari beberapa murid inti. Kerumunan di sekitarnya sangat sunyi dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Bagi seorang murid batin seperti Zhao Lanyi yang berani menantang orang yang disukai Zhao Yufei tidak lain adalah bunuh diri di mata mereka. Selain itu, kekuatan Zhao Feng sendiri tidak bisa diremehkan. Tetapi Zhao Feng merusak pemandangan semua orang yang hadir, dengan beberapa murid inti sudah memikirkan tentang bagaimana menyingkirkannya. Akibatnya, mereka semua berharap melihat Zhao Lanyi dan Zhao Feng bertarung sehingga mereka bisa mendapatkan ukuran sebenarnya dari kekuatan Zhao Feng. Namun, para murid batin yang bersekutu dengan Zhao Lanyi secara alami akan memberitahunya apa yang sedang terjadi. Zhao Lanyi, anak itu sangat kuat, dan dia juga memiliki hubungan dengan Zhao Yufei. Seseorang mengirim pesan secara diam-diam. Apa? Keinginan Zhao Lanyi untuk bertarung langsung padam. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa Zhao Yufei sedang menatapnya dengan tatapan yang menusuk tulang. Zhao Lanyi agak menyesali keputusannya untuk datang sedikit terlambat, yang mengakibatkan dia tidak mengetahui hubungan antara Zhao Feng dan Zhao Yufei. Bahkan jika dia benar-benar mengalahkan Zhao Feng, dia hanya akan menyinggung Zhao Yufei. Tetapi sekarang setelah dia menunggangi harimau, sulit untuk mundur. Dia baru saja menantang Zhao Feng untuk bertempur, dan Zhao Feng masih belum menjawab. Sekarang, Zhao Lanyi hanya bisa berdoa dalam hati agar Zhao Feng menolak. Saudara Feng baru saja bertanding. Biarkan aku menggantikannya. Zhao Yufei melangkah maju, wajahnya yang cantik adalah lapisan es. Tidak, Nona Yufei, ini mungkin sedikit tidak pantas. Zhao Lanyi buru-buru menjawab karena terkejut. Zhao Yufei adalah murid inti dengan garis keturunan yang tebal dan bakat kultivasi yang luar biasa. Dia luar biasa dalam setiap aspek dan merupakan seseorang yang tidak berani dia singgung. Selain itu, Zhao Yufei selalu menjadi wanita yang dia kagumi, jadi dia mendapati dirinya tidak mampu menyerangnya. Tidak ada yang tidak pantas tentang itu.
Mata Zhao Yufei bersinar dengan cahaya sedingin es. Kulit Zhao Yufei tiba-tiba menjadi seperti kristal transparan yang bersinar dengan kilau ungu. Energi garis keturunan yang besar membuat surga bumi Yuan Qi di daerah itu bergolak dan bergolak. Dengan lambaian tangannya, penghalang cahaya ungu terbang ke depan. Tekanan dari garis keturunan ras spiritual menahan Zhao Lanyi dalam berbagai cara, membuatnya tidak mungkin untuk menghindar, jadi dia hanya bisa melakukan segala daya untuk menangkis pukulan ini. Ledakan, bang! Zhao Lanyi terbang mundur dari ledakan pecahan kristal ungu. Banyak bagian di tubuhnya telah mengkristal, bahkan darah yang menetes dari bibirnya telah membeku menjadi kristal merah. Zhao Yufei bahkan lebih terampil menggunakan garis keturunannya. Peringkat 4 dewa sejati Zhao Lanyi dikalahkan dalam satu pukulan oleh Zhao Yufei. Murid-murid di sekitarnya semua terpesona oleh pemandangan ini. Kecemburuan di kuasa God Luo Yu semakin menebal. Dia bahkan tidak lagi mampu mengambil satu teknik pun dari Zhao Yufei. Saat Zhao Yufei berbalik, ekspresi dingin dan kasar di wajahnya berubah menjadi tatapan lembut dan penuh kasih sayang. Dia sekali lagi meraih tangan Zhao Feng dan membawanya pergi dari konferensi. Yufei, ketebalan garis keturunan Anda tampaknya lebih besar dari orang lain dari ras spiritual, gumam Zhao Feng karena terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Zhao Yufei akan sama mempesona dalam perlombaan spiritual seperti dia berada di zona benua. Hehe, aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Zhao Yufei memberikan rona malu yang langka. Tidak peduli waktu atau tempat, dia akan selalu menganggap Zhao Feng sebagai gunung yang tidak dapat diatasi. Bahkan sekarang, Zhao Yufei yakin bahwa Zhao Feng jauh lebih kuat dari yang dibayangkan siapapun. Pan Hao menyaksikan dengan cemburu saat kecantikan nomor 1 dari perlombaan spiritual membawa Zhao Feng dari pandangannya. Anak ini, dia sudah mengenal Zhao Yufei. Bahkan sebelum konferensi dimulai, Zhao Feng menghancurkan Jin Wei, dan Zhao Yufei mengalahkan Zhao Lanyi dalam satu pukulan, setelah itu kedua tangan kiri di tangan. Murid inti yang hadir telah kehilangan kemiripan keanggunan atau keanggunan. Hanya beberapa murid batin yang masih dengan riang mengobrol dengan beberapa murid inti. Heh, Sister Luo Yu, meskipun konferensi ini berantakan, ini belum tentu buruk bagimu. Wei Qingying dengan licik tersenyum saat dia berbicara dengan Dewa Semu Luo Yu. Benar, eselon atas dari perlombaan spiritual tidak akan mengizinkan Zhao Yufei untuk berkumpul dengan sampah. Petik 2. Sekarang Dewa Kuasi Luo Yu memikirkannya, kata-kata Wei Qingying cukup masuk akal. Dengan berani meraih Zhao Yufei, Zhao Feng telah menghukum dirinya sendiri dengan tragedi. Selain itu, Zhao Yufei memprovokasi eselon atas dari ras spiritual dan murid inti lainnya adalah persis seperti yang diinginkan oleh Dewa Kuasi Luo Yu. Tidak ada yang tahu bahwa eselon atas dari ras spiritual telah menonton konferensi ini sepanjang waktu. Anak laki-laki ini adalah orang yang selalu dikhawatirkan Zhao Yufei. Bagaimana dia bisa mengikuti perlombaan spiritual? Petik 2. Sepertinya kedatangan anak laki-laki ini memungkinkan Zhao Yufei mencapai terobosan kecil. Dia bahkan memiliki kendali yang lebih kuat atas garis keturunannya sekarang. Petik 2. Tidak peduli apa, kita tidak bisa membiarkan garis keturunan kelas rendah anak nakal ini mencemari garis keturunan ras spiritual. Bab 1249 tekanan. Setelah meninggalkan konferensi, Zhao Feng dan Zhao Yufei mulai berjalan-jalan di tanah inti yang luar biasa dari ras spiritual. Semuanya di sini terbuat dari berbagai kristal berwarna. Vena kristal dewa berkualitas tinggi di bawah membuatnya sehingga bumi langit yang tebal Yuan Qi tergantung di udara seperti kabut tipis, menjadikan tempat itu negeri dongeng. Zhao Yufei adalah peri yang lincah dan menggemaskan, gerakannya lincah dan anggun, kegembiraannya sulit untuk disembunyikan. Dia sangat menyadari betapa luasnya alam dewa kuno yang desolat. Dia awalnya percaya bahwa Zhao Feng akan membutuhkan 1 atau 200 tahun untuk menemukan ras spiritual. Tapi Zhao Feng telah tiba di perlombaan spiritual lebih cepat dari itu. Bukankah ini berarti dia memiliki tempat yang sangat tinggi di hatinya? Zhao Yufei dalam hati bersukacita. Pada saat yang sama, Zhao Yufei juga terperangah. Jika Zhao Feng telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk pergi ke tempat ini, bagaimana dia bisa berkembang begitu cepat dalam kekuatan? Saudara Feng, bahkan garis keturunan ras spiritual saya tidak dapat mengimbangi kecepatan kultivasi Anda. Zhao Yufei tersenyum tipis. Garis keturunan ras spiritual Anda benar-benar tidak biasa, tapi jangan lupakan mata kiri saya. Zhao Feng tersenyum tipis.
Dia mampu mencapai levelnya saat ini begitu cepat sebagian besar karena mata kirinya. Keduanya mulai mengobrol tentang berbagai keadaan dan pengalaman mereka di tahun-tahun sebelumnya. Pada titik tertentu, Zhao Yufei membawa Zhao Feng ke kediaman pribadinya. Ini adalah kompleks istana cantik yang dibangun dari kristal ungu. Sebelum masuk, Zhao Feng sudah bisa mencium aroma unik yang melayang di udara. Saudara Feng, mengapa tidak mengikuti perlombaan spiritual? Zhao Yufei menatap Zhao Feng, matanya seperti genangan air yang lembut. Di masa lalu, mereka selalu bertemu dan kemudian harus mengucapkan selamat tinggal segera setelahnya. Perpisahan terakhir ini telah berlangsung selama 30 beberapa tahun, dan Zhao Yufei tidak tahu berapa lama perpisahan mereka selanjutnya. Dia juga belajar dari cerita Zhao Feng bahwa tunangannya telah berhasil bereinkarnasi melalui metode khusus. Namun, dalam pandangannya, Liu Qingyin ini bukan lagi Liu Qinxin yang pernah bertunangan dengan Zhao Feng. Selain itu, jika Liu Qingyin tidak memiliki latar belakang atau bakat, dia akan selamanya tetap di zona benua dan tidak pernah muncul di hadapan Zhao Feng lagi. Baik, wajah Zhao Yufei yang sangat indah menyebabkan gelombang emosi di hati Zhao Feng. Mungkin dia terlalu lelah setelah bertahun-tahun berlari dan membunuh. Mungkin perpisahan ini sudah terlalu lama, atau mungkin itu adalah pemutusan masa lalunya dengan Liu Qinxin. Pertemuan ini membuat Zhao Feng dalam keadaan emosional yang sangat rumit, dan dia merasakan gairah membara di lubuk hatinya. Saat keduanya saling menatap secara emosional, mereka menjadi terpesona dan mulai mendekati satu sama lain. Lengan Zhao Feng sekarang memeluk pinggang ramping Zhao Yufei, menyebabkan dia mengerang lembut dan tubuhnya memerah-memerah. Pada saat ini, sebuah suara menggema di seluruh istana, "Yufei, datanglah padaku. Tuanmu punya masalah untuk didiskusikan denganmu." Petik 2. Ekspresi Zhao Yufei membeku karena terkejut, dan dia segera berjuang keluar dari lengan Zhao Feng, wajahnya malu-malu dan bingung. Mata Zhao Feng juga mendapatkan kembali kejernihannya, dan dia dengan canggung bertukar pandang dengan wanita cantik di depannya ini. "Guru sedang mencari saya," kata Zhao Yufei dengan lembut. Dia tahu bahwa eselon atas dari perlombaan spiritual telah melihat semua yang terjadi selama konferensi. Zhao Feng tidak memiliki garis keturunan kuno yang kuat, jadi eselon atas dari ras spiritual tidak akan mengizinkannya untuk bersama dengan Zhao Feng. "Saudaraku, bagaimana jika kita memberitahu ras spiritual tentang mata dewa Anda?" Zhao Yufei berbisik. Begitu ras spiritual tahu tentang mata dewa Zhao Feng, mereka pasti akan berhenti ikut campur dalam urusan pasangan dan mungkin akan terlalu ingin merekrut Zhao Feng. Harus diketahui bahwa 8 mata dewa agung yang diketahui oleh alam dewa sunyi kuno semuanya adalah dewa mata dewa tertinggi. "Saya masih terlalu lemah. Jika masalah mata dewa keluar, saya khawatir." Zhao Feng sedikit menggelengkan kepalanya. Dia hanya menyadari kekuatan 8 mata dewa agung setelah datang ke alam dewa kuno yang sunyi. Dia memiliki mata dewa ke-9, yang mungkin memiliki potensi yang sama dengan yang lain. Namun, dia masih agak lemah. Begitu diketahui bahwa dia memiliki mata dewa, faksi-faksi yang berselisih dengan Zhao Feng akan memikirkan setiap metode untuk menghadapinya. Selain itu, dia tidak tahu apa yang dipikirkan 8 mata dewa agung lainnya tentang mata dewa ke-9-nya. Jika mata dewa Zhao Feng menimbulkan rasa jijik dari mata dewa lainnya, nasibnya akan disegel. Zhao Yufei mengangguk, secara alami memahami dilema yang dihadapi Zhao Feng. Zhao Yufei pergi ke kediaman tuannya sementara Zhao Feng meninggalkan area murid inti. Di tanah terlarang ras spiritual, di istana kristal hijau yang tampak biasa. "Yufei, dia datang," seorang tetua berjubah putih dengan suara biasa perlahan berbicara. Jika Zhao Feng ada di sini, dia pasti akan mengenali sesepuh ini sebagai ahli ras spiritual yang telah turun ke zona benua untuk menjemput Zhao Yufei. Zhao Yufei mengangguk. Tuannya sudah tahu segalanya tentang hubungannya dengan Zhao Feng. Anda juga tahu tentang kesulitan yang dihadapi ras spiritual. Konflik antara dua partai besar dari ras spiritual semakin meningkat dari hari ke hari, dan ada juga masalah dari Blazing Gold Rache. Tetua berjubah putih itu menghela nafas. Tidak ada faksi yang selaras secara mutlak. Ras spiritual juga memiliki konflik internalnya sendiri. Dan di luar, faksi bintang 5 lainnya dari zona Ziling, perlombaan emas berkobar, selalu dengan ambisius mengamati ras spiritual. Partai kita perlu tumbuh lebih kuat, dan ras spiritual perlu tumbuh lebih kuat. Mereka yang di atas tidak akan membiarkan garis keturunan bangsawan Anda bercampur dengan orang luar yang tidak berguna.
Lanjut tetua itu. Sebenarnya, orang-orang di atas sudah mengatur pernikahan Zhao Yufei. Baik Zhao Yufei akan menikah dengan murid inti milik pihak lain untuk meredakan perselisihan internal, atau dia akan menikah dengan salah satu dari dua faksi bintang 5 lainnya dari zona Ziling sehingga aliansi mereka akan dapat mengintimidasi balap emas berkobar. Zhao Feng hanyalah manusia dengan garis keturunan tingkat rendah. Hak apa yang dia miliki untuk menikahi Zhao Yufei? Saudara Feng akan tetap dalam perlombaan spiritual. Dia bukan orang luar. Zhao Yufei dengan tegas berkata, ada begitu banyak orang yang mengejarmu. Zhao Feng bukan tandingan mereka, kata sesepuh berjubah putih itu. Zhao Yufei segera terdiam. Dia secara alami tahu ini. Peringkat 6 dewa sejati Zhang Yutong hanyalah salah satu pelamarnya. Faksi bintang 5 lainnya juga merupakan rumah bagi para ahli kuat yang menginginkan tangannya. Bahkan para jenius dari generasi sebelumnya yang sekarang menjadi dewa kuno tertarik padanya. Jika dia ikut denganku ke perlombaan spiritual saat itu dan menikmati sumber daya budidaya dan perawatan dari faksi bintang 5, mungkin tidak akan seperti ini. Tetua itu menghela nafas. Ketika dia mengambil Zhao Yufei, dia mengundang Zhao Feng juga, tetapi Zhao Feng menolak. Jika Zhao Feng datang ke perlombaan spiritual dan berkultivasi selama beberapa dekade, dia mungkin telah membuat kemajuan yang mengesankan. Pada saat ini, sosok lain perlahan keluar. Kakak senior Yuan Long. Zhao Yufei dengan agak sedih menyambutnya. Junior Sister Yufei, saya tidak tahu apa yang Anda lihat di Zhao Feng, tapi saya dapat memberitahu Anda bahwa ada banyak jenius di zona Ziling yang melampaui dia dalam setiap aspek, kata Yuan Long dengan apatis. Di dalam hatinya, seseorang yang bisa menyamai Zhao Yufei-nya setidaknya harus lebih kuat darinya dan juga tidak boleh memiliki garis keturunan kelas rendah. Zhao Feng hanyalah dewa kuasi yang garis keturunannya hampir tidak bisa peringkat sekitar 1000 di antara ras kuno. Di antara para pengejar Zhao Yufei, dia adalah eksistensi yang membusuk di jalanan. Yufei, pikirkan baik-baik, bukan hanya untukmu, tapi juga untuk Zhao Feng. Kata-kata sesepuh berjubah putih diwarnai dengan kekerasan. Konferensi belum berakhir, jadi area murid inti masih agak kosong, memungkinkan Zhao Feng pergi dengan lancar. Setelah saya menjadi dewa sejati peringkat 5 dalam satu langkah, saya akan membuktikan bakat dan potensi saya, kata Zhao Feng tanpa emosi. Harus dikatakan bahwa bahkan dewa kuasi surga swallower dari surga yang melahap tanah suci hanya mampu memasuki alam ilahi surgawi di peringkat 4. Mungkin dia memiliki kesempatan untuk menjadi lebih tinggi dengan waktu yang telah berlalu, begitu pula Zhao Feng. Kemajuannya jauh melampaui keajaiban dewa kuasi nomor 1 di tanah suci pemakan surga. Tapi aku masih harus menunggu lebih lama. Zhao Feng segera meninggalkan area murid dalam dan kembali ke kediamannya. Zhao Feng saat ini 50% yakin memasuki peringkat 5 alam surgawi ilahi. Namun, jelas akan lebih baik jika dia bisa meningkatkan persentase ini sedikit lebih banyak. Dengan demikian, Zhao Feng perlu menetap dan menunggu sampai dia menyelesaikan 5 teknik elemen angin petir dan tubuh petir suci kun emas. Setelah kembali ke kediamannya, Zhao Feng melanjutkan pengasingannya. Kedua teknik ini hanyalah satu bagian kecil dari penyelesaian. Alis Zhao Feng berkerut. Dia tahu bahwa dia telah mengerahkan potensinya hingga batasnya. Tahap selanjutnya dari teknik ini selalu dimaksudkan untuk dewa sejati. Dengan kultivasi Zhao Feng masih ditekan di tingkat dewa semu, dia akan merasa sangat sulit untuk membuat kemajuan lebih lanjut kecuali dia menerobos. Masalah ini adalah salah satu yang dihadapi banyak dewa kuasi dari alam dewa kuno yang sunyi. Semua orang tahu bahwa terus-menerus membangun kekuatan sehingga seseorang dapat mencapai peringkat yang lebih tinggi dari alam ilahi surgawi sekaligus akan memberikan satu prospek yang lebih baik. Tetapi jika potensi seseorang telah didorong hingga batasnya dan setiap kemajuan lebih lanjut dalam teknik akan terhalang oleh kurangnya terobosan dalam kultivasi, menunda terobosan hanyalah membuang-buang waktu. Akibatnya, mayoritas orang akan menyerah dan menerobos menjadi dewa sejati sehingga mereka dapat memulai pendakian perlahan. Sebulan berlalu dengan sangat cepat. Zhao Feng telah menghabiskan 300 hari berkultivasi di jubah ruang waktu, tetapi kemajuannya tetap sangat kecil. Suatu hari, Pan Hao datang menemuinya. Zhao Feng, bajingan, kamu benar-benar tahu Zhao Yufei. Tindakan pertama Pan Hao adalah mendesah kaget dan heran. Dia tidak pernah membayangkan bahwa tidak ada seorang pun murid pinggiran biasa seperti Zhao Feng yang akan mengenal dewi ras spiritual, Zhao Yufei. Zhao Feng belajar dari Pan Hao apa yang terjadi di luar.
Saat ini, hampir semua orang dalam ras spiritual, bahkan para murid pekerja, tahu bahwa Zhao Yufei dan Zhao Feng bersama. Saudara Zhao, kamu harus berhati-hati. Pan Hao mulai khawatir. Kehadiran Zhao Feng bersama Zhao Yufei memang mengejutkan, tapi itu bukanlah hal yang baik. Tempat ini adalah wilayah ras spiritual, dan Zhao Feng adalah orang luar yang sekarang bersaing dengan banyak murid inti untuk mendapatkan tangan Zhao Yufei. Ini hanyalah kematian tertentu dalam pandangan Pan Hao. Itu terlalu mudah bagi para murid inti untuk berurusan dengan Zhao Feng di wilayah ras spiritual. Jika anggota eselon atas memberikan persetujuan diam-diam mereka, tidak ada yang akan peduli bahkan jika Zhao Feng dibunuh. Aku tahu, Zhao Feng mengangguk. Ini juga mengapa dia tidak mengungkapkan terlalu banyak kekuatannya. Saat keduanya mengobrol, suara gemuruh datang dari luar. Zhao Feng, saya, Wei Ze, memberikan tantangan. Saya ingin membuktikan bahwa Anda tidak cocok untuk Zhao Yufei. Petik 2. Wei Ze. Wei Ze ini adalah murid inti. Meskipun dia tidak memiliki garis keturunan ras spiritual, dia masih sangat dekat dengan puncak. Dia mencapai puncak peringkat 4. Anda tidak bisa menyetujui pertarungan ini. Pan Hao yang tertegun segera mulai mendesak agar berhati-hati. Wei Ze sudah berada di puncak peringkat 4, yang berbeda dari dewa sejati peringkat 4 biasa di luar. Selain itu, ia menikmati sumber daya kultivasi terbaik, mengembangkan teknik terbaik, dan memiliki senjata ilahi kelas tinggi. Zhao Feng, kamu, yang bergantung pada wanita untuk perlindungan, apakah kamu berani menerima tantangan ini? Orang lain di luar mencemooh dengan keras. Bab 1250 Surat Tantangan. Puncak peringkat 4, Zhao Feng dengan lembut bergumam. Bahkan 25 tahun yang lalu, dia agak percaya diri dalam melawan dewa sejati peringkat 5. Artinya, 25 tahun yang lalu, Zhao Feng sudah mampu mengalahkan Wei Ze ini. Mungkin aku harus memamerkan kekuatanku sedikit. Ekspresi Zhao Feng berubah termenung saat dia mulai berpikir. Ras spiritual adalah faksi bintang 5 dengan banyak keajaiban dan jenius, banyak diantaranya telah menjadi dewa sejati peringkat 6. Ada beberapa di generasi jenius sebelumnya yang sudah menjadi dewa kuno. Meskipun Zhao Feng mengalahkan Jin Wei dan memamerkan beberapa bakat dan potensinya, dia masih bukan anggota ras spiritual dan dengan demikian tidak layak untuk diperhatikan oleh ras spiritual. Jika bukan karena hubungan Zhao Feng dengan Zhao Yufei, eselon atas dari ras spiritual mungkin sudah menjadi kejam dengan metode mereka. Zhao Feng tiba-tiba berdiri dan bersiap untuk keluar. Pan Hao kaget melihat Zhao Feng berdiri. Mereka mencoba memprovokasi Anda. Kamu tidak pergi ke sana untuk menyetujui pertempuran, kan? Pan Hao segera bertanya. Meskipun dia tahu bahwa Zhao Feng cukup luar biasa, dia tidak percaya bahwa Zhao Feng dapat mengalahkan Wei Ze. Bagaimanapun, Zhao Feng hanyalah dewa semu. Apakah Anda berencana menjadi kura-kura di dalam cangkangnya? Akan bersembunyi selamanya? Petik 2. Aku tidak berpikir bahwa pria yang disukai oleh Zhao Yufei akan menjadi pengecut yang tidak berdaya. Ejekan kurang ajar di luar istana tidak ada habisnya. Pada saat ini, pintu ke istana kristal di depan mereka tiba-tiba terbuka. Oh, kamu benar-benar berani keluar? Petik 2. Di paling depan kerumunan adalah seorang pria berkulit hitam dengan tanduk melengkung tumbuh dari bahunya dan wajah buas dan haus darah. Orang ini adalah Wei Ze. Sebagian besar penonton adalah murid pinggiran, tetapi ada juga beberapa murid batin dan murid inti yang bercampur. Ini orangnya, dia terlihat sangat lemah. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan kakak Wei Ze? Petik 2. Sejak konferensi berakhir, Zhao Feng mengasingkan diri dan tidak pernah keluar. Jadi, banyak murid yang belum pernah melihat Zhao Feng sebelumnya. Jika kamu ingin bertarung, maka ayo bertarung. Zhao Feng dengan dingin menatap Wei Ze. Haha, bagus. Wei Ze mulai tertawa terbahak-bahak. Dalam pandangannya, Zhao Feng menjadi sombong setelah mengalahkan Jin Wei. Jin Wei mungkin memiliki garis keturunan ras spiritual, tapi dia selalu dimanjakan seperti seorang pangeran. Dia tidak pernah mengalami cobaan apapun dan kurang dalam kemampuan bertarung yang sebenarnya. Anak ini benar-benar menerima tantangan itu. Dia mencari kematian. Petik 2. Ini akan bagus. Di panggung tantangan di daerah pinggiran murid. Kupikir kamu akan terus bersembunyi di belakang seorang wanita. Senyum Wei Ze terlihat buas dan kejam. Wei Ze juga salah satu pengejar Zhao Yufei, tetapi dia keluar dari misi lebih awal, jadi dia tidak dapat berpartisipasi dalam konferensi. Sekembalinya, dia mendengar berita yang membuat marah.
Untuk alasan ini, setelah mengumpulkan beberapa informasi, Wei Ze pergi mencari Zhao Feng. Hentikan obrolan ringan. Mata Zhao Feng menjadi dingin saat mata kirinya aktif, melepaskan air inten yang menakjubkan. Wei Ze yang santai dan sombong sedikit terkejut. Tidak ada dalam laporan intelijennya yang mengatakan apapun tentang kemampuan Zhao Feng menggunakan teknik garis keturunan. Suara mendesing, kabut ungu dan emas yang membingungkan segera menyelimuti jiwa Wei Ze. Lingkungan Wei Ze menjadi kabur dan tidak jelas, dan dia secara bertahap mulai kehilangan kendali atas tubuhnya. Anak ini memiliki pemahaman yang cukup baik tentang teknik garis keturunan mata. Wei Ze menggeram saat dia mengedarkan niat jiwa dengan kekuatan penuh dan pulih dengan cepat. Tepat pada saat ini, Wei Ze merasakan Zhao Feng datang dengan serangan dahsyat dari sisinya, dan dia langsung bereaksi dengan meninju dengan kedua tangannya. Bentrokan ini membuat Zhao Feng dan Wei Ze mundur beberapa lusin langkah. Wei Ze ini memiliki kemauan yang kuat. Dia juga petarung yang cukup kuat. Zhao Feng mengangguk. Dalam domain jiwa, mata dewa memiliki keuntungan yang pasti. Tetapi niat jiwa Zhao Feng masih beberapa cara untuk mencapai tingkat peringkat 4 dewa sejati. Untuk alasan ini, teknik garis keturunan mata jiwa tidak terlalu efektif melawan Wei Ze. Di sisi lain, wajah Wei Ze membeku sementara pikirannya berputar-putar karena shock. Dia menyadari bahwa kekuatan dan tubuh fisik Zhao Feng secara praktis berada pada level yang sama dengan miliknya. Wei Ze telah mencapai tingkat seperti itu dengan menggabungkan teknik pemurnian tubuh dengan keunggulan garis keturunannya sendiri. Namun, Zhao Feng hanyalah dewa kuasi, namun dia juga memiliki fisik yang begitu tangguh. Mata Pan Hao yang khawatir langsung terbuka karena terkejut. Dia sekali lagi menyadari bahwa dia sangat meremehkan Zhao Feng. Para murid yang menyaksikan juga terkejut. Mungkin tidak ada dari mereka yang mengira pertukaran antara Zhao Feng dan Wei Ze ini seri. HMPH, Wei Ze mendengus dingin saat dia mulai mengedarkan kekuatan ilahi. Energi yang suram dan sedingin es segera mulai menyebar dari tubuhnya. Dia meremehkan Zhao Feng dalam bentrokan itu, tetapi dia tidak akan memberi Zhao Feng kesempatan kedua. Di ujung lain, tubuh Zhao Feng berubah menjadi petir 5 warna yang melesat ke arah Wei Ze. Kecepatan yang mencengangkan ini membuat semua penonton menjadi pucat karena ketakutan. Wajah Wei Ze berkerut kaget saat 2 cakar yang terbentuk dari kekuatan ilahi hitam pekat muncul dan bersiap untuk merebut Zhao Feng. Tribulation Lightning Eye Flame. Pada saat ini, mata kiri Zhao Feng berbunyi kilat putih. Semburan petir kesengsaraan yang kuat disertai dengan riak jiwa yang kuat melonjak ke arah Wei Ze. Api petir kesengsaraan yang membawa energi jiwa yang mengerikan meledak di wajah Wei Ze. Pikiran Wei Ze diliputi rasa sakit. Dia mendapat kesan bahwa teknik garis keturunan mata jiwa yang digunakan Zhao Feng pada awalnya adalah teknik garis keturunan mata terkuat Zhao Feng, sehingga dia menjadi terlalu ceroboh. Teknik garis keturunan yang dikeluarkan Zhao Feng kali ini membuat jiwa Wei Ze merasa seperti disambar petir, dan rasa sakit yang menyayat hati terus-menerus menghantam kesadarannya. Langit menghancurkan telapak petir suci. Zhao Feng mengedarkan petir 5 warna ke telapak tangan dan menembakkannya ke Wei Ze. Telapak besar petir 5 warna mulai terus-menerus mendorong tubuh Wei Ze ke belakang. Energi 5 elemen yang tangguh di telapak tangan menghantam tubuh Wei Ze tanpa henti. Selain itu, 5 teknik petir angin elemen Zhao Feng telah mencapai tingkat akhir, jadi dia telah berhasil menggabungkan energi petir kesengsaraan menjadi kekuatan ilahi, meningkatkan kerusakan yang dapat ditimbulkannya. Tubuh Wei Ze terlempar tepat ke susunan batas di sekitar panggung tantangan. Tetapi kekuatan dari telapak petir 5 warna masih belum hilang dan terus menekan Wei Ze. Jeritan kesakitan Wei Ze begitu celaka sehingga membuat para murid yang menyaksikan gemetar ketakutan. Setelah beberapa lama, tubuh Wei Ze jatuh ke tanah. Daerah itu sunyi senyap, tanpa satupun suara. Di bentrokan pertama, keduanya berada di level yang sama. Tetapi di bentrokan kedua, Zhao Feng benar-benar berhasil mengalahkan Wei Ze. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Beberapa murid pinggiran menelan ludah mereka saat pikiran mereka mencoba mencerna apa yang baru saja mereka lihat. Beberapa saat yang lalu, mereka berada tepat di luar istana Zhao Feng, mengejek dan mengejeknya. Sangat kuat, dia benar-benar mengalahkan Wei Ze? Pan Hao dengan senang hati berteriak. Meskipun dia hampir tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam pertempuran itu, yang penting adalah Zhao Feng telah mengalahkan Wei Ze. Zhao Feng melompat dari panggung dan pergi.
Teknik garis keturunan mata pertamanya dimaksudkan untuk dengan sengaja menipu Wei Ze agar menurunkan kewaspadaannya. Dia kemudian menggunakan api mata petir kesengsaraan untuk melukai berat dan dengan cepat mengalahkan Wei Ze. Beberapa indera ilahi yang kuat sedang berkeliling di langit di atas ras spiritual. Dia berhasil mengalahkan Wei Ze. Kekuatan anak ini setidaknya adalah Dewa Kuasi peringkat 4. Petik 2. Keajaiban Dewa Kuasi terkuat dari ras spiritual juga hanya Dewa Kuasi peringkat 4. Adapun jenius Dewa Semu dari Tanah Suci Kehidupan Zona Ziling, Dewa Kuasi Guanlong, dia telah mencapai kekuatan Dewa Kuasi peringkat 4 30 tahun yang lalu. Mengingat bahwa itu 30 tahun yang lalu, Dewa Kuasi Guanlong mungkin sekarang memiliki kekuatan Dewa Kuasi peringkat 5. Dia mengandalkan teknik garis keturunan untuk menyelinap menyerang, sementara Wei Ze bahkan tidak punya waktu untuk mengaktifkan garis keturunannya atau bahkan mengeluarkan senjata suci. Jika Wei Ze berjaga-jaga, hasilnya tidak akan sepasti. Divine Sense kuat lainnya dengan dingin menderu. Terlepas dari itu, anak ini benar-benar sangat kuat. Dia bisa dibandingkan dengan Dewa Kuasi terkuat dari ras spiritual. Suara jiwa lain yang agak gembira mencatat. Roh mengambang Dewa Kuno, kau adalah guru Zhao Yufei. Anda tidak bisa memihak padanya pada saat seperti ini. Petik 2. Beberapa indera ilahi yang kuat sedang melakukan diskusi di langit. Singkatnya, orang ini memiliki kekuatan dan potensi yang lumayan. Akan lebih baik jika dia bisa tetap dengan ras spiritual, tapi dia masih orang luar, dan garis keturunannya terlalu rendah. Petik 2. Mereka diam-diam mendiskusikan bagaimana menghadapi Zhao Feng, tetapi kekuatan yang dia tunjukkan barusan telah menarik minat mereka. Jika mereka dapat membuat kompromi dengan Zhao Feng agar dia melepaskan Zhao Yufei tetapi juga tetap bersama ras spiritual untuk melayaninya, tidak akan ada hasil yang lebih baik. Berita Zhao Feng mengalahkan Wei Ze di tahap tantangan pinggiran dengan cepat menyebar. Wei Ze benar-benar kalah dari Zhao Feng? Pria yang disukai Zhao Yufei sebenarnya sekuat ini? Mayoritas orang tercengang oleh kekuatan luar biasa Zhao Feng. Murid inti dari ras spiritual semuanya tertekan dan marah. Wei Ze juga seorang murid inti, tapi dia kalah, memberikan pukulan terhadap martabat semua murid inti. HMPH, si bodoh itu. Di Istana Kristal Biru Tua, Zhang Yutong memiliki ekspresi pucat. Tiba-tiba, mata Zhang Yutong berpaling seolah dia memikirkan suatu ide. Dia kemudian meninggalkan istananya. Sementara itu, Zhao Yufei juga mengetahui bahwa Zhao Feng telah mengalahkan Wei Ze, tetapi reaksinya agak terkendali, dan dia menunjukkan sedikit kegembiraan. Bahkan jika Zhao Feng mengalahkan Wei Ze dan memiliki potensi yang layak, dia masih merupakan orang luar dari ras spiritual. Jika Zhao Yufei menikah dengan dewa sejati yang kuat milik pihak lain dari ras spiritual, dia akan mampu menenangkan konflik internal dari ras spiritual. Jika dia menikah dengan faksi bintang 5 di zona Ziling, aliansi pernikahan akan memiliki kekuatan yang cukup untuk mengintimidasi Blazing Gold Rache. Apa yang bisa Zhao Feng, orang luar, bawa ke meja? Setelah mengalahkan Wei Ze, Zhao Feng pergi ke aula misi dan mengambil misi sederhana. Setelah menyelesaikan misi ini, dia kembali ke kediamannya dan melanjutkan pengasingannya. Tapi setelah beberapa hari, seseorang mulai berteriak di luar istananya. Murid inti Zhang Ziyu memberi Anda surat tantangan. Waktu dan tempat adalah keputusanmu. Petik 2. Dengan sapuan indera ilahi, Zhao Feng menyadari bahwa Zhang Ziyu ini adalah dewa sejati pangkat 5. Zhang Ziyu pergi begitu dia selesai mengantarkan surat tantangan. Zhao Feng mengabaikannya dan melanjutkan pengasingannya. Tetapi tidak lama kemudian, murid inti lainnya datang dan memberikan surat tantangan. Murid inti ini juga adalah dewa sejati peringkat 5. Ekspresi Zhao Feng berubah muram saat dia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi. Selama beberapa hari berikutnya, lebih banyak murid inti mengirimkan surat tantangan ke depan pintu Zhao Feng. Suatu hari, murid inti Zhang Yutong secara pribadi datang ke istana Zhao Feng. Zhao Feng, saya Zhang Yutong. Aku memberimu tantangan. Petik 2. Senyuman sinis tergantung di bibir Zhang Yutong, dan matanya dingin dan kasar. Murid pinggiran terdekat langsung mulai mengobrol satu sama lain. Zhang Yutong adalah dewa sejati tingkat 6, dan tubuhnya mengandung garis keturunan ras spiritual. Peringkat 6 dewa sejati dari faksi biasa-biasa saja sama sekali bukan tandingannya. Di kediamannya, Zhao Feng pura-pura tidak mendengar. Zhang Yutong membuang surat tantangannya dan pergi.
Kurang dari setengah bulan kemudian, setumpuk kecil 10 surat tantangan telah terkumpul di depan pintu Zhao Feng. Penantang terlemah adalah peringkat 5 dewa sejati, dan ada juga beberapa dewa sejati peringkat 6. Beberapa surat tantangan bahkan datang dari faksi selain ras spiritual. Bab 1251 Negosiasi Dewa Kuno. Tempat pemandangan baru telah muncul di area murid pinggiran dari ras spiritual. Tumpukan tinggi surat tantangan telah terkumpul di depan sebuah istana yang tampak biasa. Penantang terlemah dalam tumpukan ini adalah dewa sejati peringkat 5, tetapi ada juga dewa sejati peringkat 6. Beberapa tantangan bahkan telah dikeluarkan oleh orang-orang yang tergabung dalam fraksi lain. Di istana ini, Zhao Feng memiliki sedikit cemberut di wajahnya. Ini adalah banyak surat tantangan, dan bahkan ada beberapa dari dewa sejati peringkat 6. Jika Zhao Feng menggunakan semua kartu trufnya, dia yakin bahwa dia bisa bersaing melawan peringkat 6, tetapi kemenangan bukanlah pertanyaan. Selain itu, dewa sejati peringkat 6 ini adalah murid inti dari ras spiritual, jadi kekuatan mereka tidak dapat diremehkan. Bagaimana mungkin orang yang disukai Zhao Yufei menjadi murid pinggiran? Suara mengejek lain datang dari luar. Saudara Lu, kamu tidak tahu. Orang ini ingin mengejar Zhao Yufei tetapi tidak memiliki cara lain selain bekerja sebagai murid pekerja. Hanya dengan susah payah dia berhasil dipromosikan menjadi murid pinggiran, canda seorang penonton. Dari suaranya, Zhao Feng tahu bahwa ini adalah Jin Wei. Haha, menarik. Pria yang disukai Zhao Yufei. Lu ini juga ingin menantangnya. Pemuda dengan nama keluarga Lu ini tertawa terbahak-bahak saat dia melemparkan surat tantangan. Murid-murid sekelilingnya semua tercengang. Selain ras spiritual dan ras emas berkobar, dua faksi bintang 5 zona ziling lainnya adalah Samudera Pohon Ilahi dan Aliansi Mengguncang Surga. Orang-orang dari kedua faksi ini mempraktekkan dao pemurnian tubuh dan dao pengobatan. Ketika seorang ahli pemurnian tubuh yang kuat juga memiliki kemampuan penyembuhan dan pengobatan tertinggi, mereka akan mampu menunjukkan kemampuan mereka semaksimal mungkin. Pemuda Lu ini adalah dewa sejati peringkat 6 dari Laut Pohon Ilahi. Haha, kakak Lu, ayo pergi. Tempat ini untuk murid periferal, tidak ada yang terlihat di sini. Jin Wei tertawa jahat. Sempurna. Saya juga harus pergi dan membujuk Yufei. Pemuda Lu ini juga salah satu pelamar Zhao Yufei. Beberapa hari kemudian, tulang penghancur dewa sejati yang terkenal dari Aliansi Pengguncang Surga datang dan melemparkan surat tantangannya sendiri sebelum melanjutkan ke area inti dari ras spiritual. Ah, saudara Zhao, kamu harus melindungi dirimu sendiri. Pan Hao menghela nafas. Dia tidak lagi berani memasuki istana Zhao Feng. Apakah itu kekuatan atau dukungan? Pemilik surat-surat tantangan ini semuanya jauh melampaui Pan Hao. Dia khawatir mengunjungi Zhao Feng hanya akan memberinya masalah. Setiap 1 atau 2 hari, surat tantangan lainnya akan ditinggalkan di depan pintu rumah Zhao Feng. Selama proses ini, Zhao Feng tidak pernah sekalipun muncul. Di wilayah inti ras spiritual, dekat Danau Kristal, hampir 20 murid inti berkumpul, minum dan mengobrol satu sama lain. Haha, saya ingin melihat apa yang dilakukan Zhao Feng tentang ini. Jin Wei dengan senang hati menghabiskan cangkirnya dan tertawa riang. Dia ingin mempermalukan Zhao Feng 2 kali lebih banyak dari apa yang dia alami. Saudara Zhang, strategimu ini benar-benar brilian, dan eselon atas dari perlombaan spiritual tidak menghentikan kami. Murid inti lainnya setuju. Zhang Yutong tersenyum dan mengangguk. Semua dari mereka telah mengeluarkan tantangan sambil menyatakan akan mengejar Zhao Yufei. Ini adalah alasan yang bisa dimengerti, metodenya tidak terlalu ekstrim, dan mereka masih mampu menekan Zhao Feng. Ini juga yang diharapkan oleh eselon atas dari ras spiritual, jadi mengapa mereka menghentikannya? Selain itu, akankah Zhao Feng memiliki wajah untuk menolak semua surat tantangan dari saingannya yang sedang jatuh cinta? Jika Zhao Feng menolak semua tantangan ini, jantung bela dirinya akan menderita. Putri surgawi dari ras spiritual, Zhao Yufei, juga akan mengalami pukulan terhadap martabatnya. Apa hak anak ini untuk mendapatkan bantuan Sister Yufei? Pemuda Lu dengan dingin mendengus. Bahkan lebih banyak orang akan mengeluarkan surat tantangan Zhao Feng. Jika dia tidak terlalu muda dan masih hanya dewaku, bahkan kakak laki-lakiku mungkin akan mengirimkan surat tantangan. Jin Wei tersenyum puas. Anak itu akan menganggap bahkan dewa sejati tingkat 5 sulit untuk dihadapi, apalagi dewa sejati tingkat 6.
Jika bahkan dewa kuno mulai menantangnya, sepertinya ras spiritual kami menggertak dia. Tidak akan baik jika hal seperti itu keluar. Zhang Yutong menyipitkan mata dan tersenyum. Dalam beberapa hari lagi, seseorang dari Life Secret Land akan datang. Di kediaman pribadi Zhao Yufei, suara yang tajam dan menawan berbicara dengan teguran keras, bagaimana mereka bisa memperlakukan saudara Feng seperti ini. Zhao Yufei sangat marah. Apa yang bisa dilakukan? Mereka semua mengejar tanganmu. Mereka punya banyak alasan untuk menantang Zhao Feng. Kong Dai juga menghela nafas. Dia sudah mulai menganggap Zhao Feng cukup baik ketika dia mengalahkan Wei Zi. Dia memiliki penampilan yang bagus dan kekuatan yang mengesankan. Yang terpenting, kedua sisi pasangan ini tertarik satu sama lain. Sayangnya, Zhao Feng tidak memiliki otoritas dan dukungan, dan juga tidak memiliki garis keturunan tingkat tinggi. Dia tidak bisa membandingkan dengan murid-murid inti itu, dia juga tidak bisa membujuk eselon atas dari ras spiritual. Saya akan menemukan guru, Zhao Yufei yang bertekad bersiap untuk pergi. Pada saat ini, tekanan seberat dan stabil seperti gunung turun, menyebabkan Zhao Yufei berhenti di jalurnya. Menguasai, Zhao Yufei berteriak karena terkejut. Yufei, ada banyak anggota eselon atas dari ras spiritual. Saya sendiri tidak bisa membuat keputusan tentang masalah ini, Dewa Kuno Roh mengambang dengan datar berkata. Sebenarnya, dia juga menganggap Zhao Feng sangat hebat. Jika Zhao Feng menyukai gadis lain dari ras spiritual, anggota eselon atas mungkin bersedia menerimanya, tetapi dia hanya harus menyukai Zhao Yufei. Ketebalan darah ras spiritual Zhao Yufei jauh lebih besar daripada murid inti lainnya. Ini dikombinasikan dengan kecantikannya yang menakjubkan secara alami menjadikannya dewi yang dicintai oleh semua orang di zona Ziling. Aku akan menemui saudara Feng. Mata kristal Zhao Yufei tampak mendung. Kamu tidak boleh ikut campur dalam masalah ini kecuali kamu akan menolaknya dan menyuruhnya untuk menyerah. Roh mengambang Dewa Kuno menghela nafas. Dia datang ke sini untuk menghentikan Zhao Yufei karena ini adalah kehendak bulat dari eselon atas ras spiritual. Jauh di malam hari, tanah ras spiritual masih mempesona seperti di siang hari. Sungguh rasa ilahi yang kuat. Zhao Feng, yang telah berkultivasi di jubah ruang waktu, segera muncul. Murid pinggiran memiliki perlindungan dari ras spiritual, jadi saat mereka berada dalam pengasingan, murid inti tidak akan berani menyelidiki mereka dengan indera ilahi mereka. Dari rasa ilahi yang kuat yang memindai daerah itu pada larut malam, Zhao Feng sudah bisa menebak identitas pengunjung ini. Seorang tetua berjubah hitam tiba-tiba muncul di istana Zhao Feng. Senior, Zhao Feng bangkit dan membungkuk. Meskipun tetua berjubah hitam ini tidak memberikan banyak tekanan pada Zhao Feng, dia mengeluarkan aura yang bahkan lebih berbahaya daripada Dewa Langit Hitam kuno. Saya akan berbicara langsung. Tetua berjubah hitam dengan apatis menatap Zhao Feng, sedikit kebanggaan di wajahnya. Zhao Feng diam-diam mengangguk. Kamu sangat kuat, sama dengan dewa kuasi terkuat dari ras spiritualku, tapi status dan garis keturunanmu sama-sama lebih rendah, kata sesepuh berjubah hitam itu dengan blak-blakan. Aku tahu, wajah Zhao Feng tanpa emosi. Sekilas dia tahu untuk apa tetua ini datang ke sini. Ada terlalu banyak talenta muda yang mengejar Zhao Yufei. Tanpa dukungan atau kekuatan, Anda tidak dapat mengalahkan salah satu dari mereka. Anda tidak bisa melindungi Zhao Yufei, lanjut tetua itu. Orang-orang yang mengejar Zhao Yufei mungkin memiliki potensi yang lebih kecil daripada Zhao Feng, tetapi mereka semua berasal dari faksi yang kuat atau memiliki garis keturunan tingkat tinggi. Jika Anda bersedia menyerah pada Zhao Yufei, ras spiritual berjanji untuk memperlakukan Anda seperti murid inti, dan kami juga tidak akan menghalangi Anda jika Anda merayu gadis lain dari ras spiritual, lanjut tetua itu. Ras spiritual memiliki banyak murid, dan orang dapat dengan mudah melihat status dihormati yang dimiliki murid inti. Selain itu, sesepuh juga menyeratkan bahwa, bahkan jika Zhao Feng mengejar Kuasogat Luo Yu, yang hanya sedikit kurang dibandingkan dengan Zhao Yufei, ras spiritual tidak akan ikut campur. Kondisi murah hati seperti itu akan cukup untuk membuat pemuda zona Ziling yang tak terhitung jumlahnya menjadi gila, tetapi sorot mata Zhao Feng tidak berubah. Jika Yufei setuju, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Wajah Zhao Feng tegas. Alisnya bahkan tidak berkerut di depan semua godaan eselon atas dari ras spiritual telah diletakkan di hadapannya. Selain itu, fakta bahwa sesepuh ini datang untuk menemukan adalah bukti jelas bahwa Zhao Yufei tidak setuju. Dia tahu bahwa Zhao Yufei juga mengalami tekanan yang signifikan,
Tetapi jika dia tidak setuju, mengapa dia harus menyerah? Yang aku minta adalah kamu. Tatapan tetua berjubah hitam itu langsung terfokus. Aura besar dewa kuno perlahan mulai meresap ke dalam lingkungan Zhao Feng. Zhao Feng terkejut. Tetua ini hanya melepaskan sebagian auranya, tetapi rasanya seperti gunung besar telah menekan tubuhnya dan membuatnya tidak mungkin untuk bergerak. Dewa kuno ini bahkan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Pertimbangkan tawaran ini dengan hati-hati. Melihat Zhao Feng tidak berbicara, sesepuh berjubah hitam itu membuang kata-kata ini dan menghilang. Puluhan ribu li di langit, beberapa indera ilahi yang kuat berkumpul untuk rapat. Anak itu menolak. Ai, gadis Yufei itu juga sangat keras kepala. Saya ingin melihat bagaimana anak ini menangani surat-surat tantangan itu. Anggota eselon atas dari ras spiritual dengan suara bulat menyetujui surat tantangan. Mereka percaya bahwa murid inti dari ras spiritual telah melaksanakan rencana yang luar biasa. Saya akan berbicara dengannya lagi setelah beberapa saat. Saya yakin tidak akan lama lagi dia akan hancur di bawah tekanan. Petik 2. Masalah surat tantangan benar-benar adalah batu besar yang membebani hati Zhao Feng. Jika dia menolak semua orang yang menginginkan cinta Zhao Yufei ini, hak apa yang dia miliki untuk bersama dengannya? Sepertinya aku perlu mendorong alam ilahi surgawi secepat mungkin. Zhao Feng bergumam. Semua orang dalam perlombaan spiritual percaya bahwa dia akan dapat mencapai peringkat 4 paling banyak, tetapi Zhao Feng memiliki kepercayaan diri untuk mencapai peringkat 5. Jika dia berhasil menerobos dan menjadi dewa sejati peringkat 5, bahkan ras spiritual harus menganggapnya serius. Selain itu, pada saat itu, kekuatannya akan mengalami transformasi klasik, dan niat jiwanya akan meningkat dengan cepat. Dia bahkan akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan dewa sejati peringkat 6. Kesadarannya tenggelam ke dalam bola emas misterius di dimensi mata dewanya. Zhao Feng muncul di alam mimpi kuno. Setelah duduk bersila di tanah, dia mengaktifkan 5 elemental wind lightning teknike dan golden kun secret lightning body. 3 kristal dewa petir kesengsaraan melayang di depannya, irisan tak terhitung dari petir kesengsaraan putih mengalir keluar dari mereka dan menelan Zhao Feng. Lingkungan Zhao Feng tiba-tiba berubah menjadi zona terlarang dari Tribulation Lightning. Beberapa hari kemudian, seekor binatang purba putih berbentuk naga banjir melemparkan cincin interspesial di sebelah Zhao Feng dan pergi. Tidak lama kemudian, Zhao Feng membuka matanya dan mengirimkan pikirannya ke dalam ring. Tidak buruk, bahkan dewa kuno akan sulit menolak sumber daya semacam itu. Mata Zhao Feng berbinar. Dia telah memerintahkan Zhao Wan untuk mencari alam mimpi kuno untuk sumber daya budidaya ini sehingga dia bisa menggunakannya untuk terobosannya. Zhao Feng mengeluarkan semua sumber daya kultivasi. Riak energi yang sangat besar membuat semua binatang purba di sekitarnya gemetar ketakutan. Tanpa sepatah kata pun, Zhao Feng mulai dengan gila-gilaan menyerap energi obat dalam sumber daya ini saat dia mendorong untuk menyelesaikan kedua tekniknya. Suatu hari, energi Zhao Feng tiba-tiba melonjak, dan tekanan fisik yang disulut petir menyapu sekelilingnya. Bumi bergetar saat tanah untuk 100 li di sekitarnya mereda. Dalam depresi ini, kekuatan petir kesengsaraan merajalela. Kedua teknik akhirnya mencapai penyelesaian. Zhao Feng membuka matanya yang cerah, ekspresinya bersinar dengan semangat. Sekarang adalah waktunya untuk masuk ke alam surgawi ilahi. Zhao Feng bangkit dan mulai menemukan tempat yang bagus untuk menerobos. Pada saat yang sama, banyak poin dan keterampilan penting yang diperlukan untuk masuk ke alam ilahi surgawi muncul di benaknya. Bab 1252 Menerobos ke alam ilahi surgawi I. Beberapa hari kemudian, Zhao Feng datang ke hutan hitam. Pohon-pohon di sini disebut Black Chongyalet Wood. Cabang-cabang mereka memiliki penampilan duri baja yang sangat buas. Ada pembuluh darah kristal dewa berkualitas rendah di bawah hutan ini. Ayo lakukan di sini. Zhao Feng pergi ke tengah hutan ini dan duduk bersila di tanah. Zhao Feng menghapus beberapa sumber daya kuno dari dimensi mata dewa yang berhasil dia gandakan. Setelah itu, Zhao Feng mengambil sumber daya kuno lainnya dan mulai menggandakannya. Beberapa hari kemudian, binatang purba lain datang ke sisi Zhao Feng dan menurunkan dimensi interspesial sebelum pergi. Pada saat yang sama, kumpulan sumber daya terakhir telah selesai diduplikasi di dimensi mata dewa. Sekarang aku memiliki peluang 90% untuk menjadi dewa sejati peringkat 5. Zhao Feng dengan percaya diri menyatakan. Langkah pertama dalam menerobos ke tingkat dewa sejati adalah membentuk tahap ilahi.
Kesadaran Zhao Feng benar-benar tenggelam ke dalam pusaran kekuatan ilahi di dalam tubuhnya. Sebuah piringan besar dengan cahaya 5 warna yang diwarnai dengan untayan petir putih mulai perlahan berputar di dalam tubuhnya. Vortex kekuatan ilahi orang normal hanya akan menjadi pusaran air, tetapi pusaran kekuatan ilahi Zhao Feng adalah cakram cahaya 5 warna. Dari sini, orang bisa melihat betapa kuat dan padatnya vortex kekuatan ilahi Zhao Feng. Kekuatan Dewa Petir kesengsaraan 5 elemen yang dihasilkannya juga sangat kuat. Berdengung, bats, petir 5 warna ditarik dari pusat vortex kekuatan ilahi. Zhao Feng dengan cepat berhasil membuat struktur persegi panjang. Ada 9 peringkat dewa sejati, dan setiap peringkat adalah panggung ilahi. Tahap ilahi terendah harus sangat stabil dan tangguh. Jika tidak, itu tidak akan mampu menanggung beban tahap ilahi berikutnya, menetapkan sebelumnya bahwa seseorang tidak akan pernah bisa menjadi dewa kuno peringkat 9. Pembentukan tahapan ilahi membutuhkan ekstraksi energi dari pusaran kekuatan ilahi serta kekuatan dan potensi diri sendiri. Berdengung, bats, aliran menakjubkan dari petir 5 warna terus melonjak keluar dari Divine Power Vortex, perlahan-lahan mengisi tahap ilahi pertama melalui metode konstruksi yang unik. Saya tidak bisa ceroboh dengan tahap ilahi pertama. Pikiran Zhao Feng sepenuhnya terfokus pada pembentukan tahap ilahi. Tahap ilahi pertama sangat penting. Dia bahkan menambahkan energi kehidupan dan energi garis keturunannya sendiri ke dalam tahap ilahi. Pada saat yang sama, berbagai jenis sumber daya kultivasi mulai muncul dari dimensi interspesial di depan Zhao Feng. Sumber daya berharga ini sebagian besar adalah harta budidaya yang mengandung kekuatan 5 elemen, tetapi beberapa secara khusus dimaksudkan untuk membentuk tahap ilahi. Suara mendesing, energi dalam bahan-bahan ini dengan cepat terkuras dan diserap ke dalam tahap ilahi. Zhao Feng menghabiskan 1 bulan penuh untuk membentuk tahap ilahi pertama. Selama proses tersebut, dia terus-menerus menggunakan mata spiritual dewa untuk mengoordinasikan pembentukan panggung ilahi dan juga memeriksa setiap inci sehingga jumlah kekurangan dalam panggung ilahi ini dapat diminimalkan. Peningkatan kekuatan yang aku dapat dari menyelesaikan teknik 5 elemen angin petir dan tubuh petir suci kun emas jauh lebih dari yang kubayangkan. Aku bahkan mungkin memiliki 10% kesempatan untuk menjadi dewa sejati peringkat 6. Zhao Feng mulai berspekulasi saat dia mengamati pembentukan tahap ilahi. Pikiran ini membuat napasnya menjadi sedikit tergesa-gesa. Dia bahkan belum pernah mendengar ada orang yang mampu mencapai peringkat 6 secara langsung. Tapi sekarang, Zhao Feng tampaknya memiliki peluang kecil untuk melakukannya. Di dunia luar, seseorang akan mengirimkan surat tantangan baru di depan pintu rumah Zhao Feng setiap beberapa hari. Dia sudah di dalam sana selama 2 bulan sekarang. Saya pikir dia tidak berani keluar. Dia mungkin berencana untuk bersembunyi di sana selamanya untuk menghindari semuanya. Petik 2. Beberapa murid pinggiran melihat bahwa Zhao Feng belum keluar dalam 2 bulan dan menjadi cukup berani untuk dengan berani mengejeknya. Jika dia tidak pernah keluar, maka setelah 10 bulan, dia akan diusir dari perlombaan spiritual. Seorang murid batin yang kebetulan lewat tertawa terbahak-bahak. Murid perifer harus menyelesaikan misi setiap bulan. Namun, beberapa murid periferal, karena mereka berada dalam kultivasi terpencil atau memiliki keadaan unik lainnya, tidak dapat melakukan misi ini. Perlombaan juga telah mempertimbangkan hal ini dan memungkinkan misi wajib didorong mundur, tetapi misi ini dapat ditunda paling lama hanya 1 tahun. Jika Zhao Feng tidak memberikan kontribusi apapun untuk balapan selama setahun, dia akan diusir. Sebenarnya, mayoritas murid periferal menghabiskan beberapa tahun dalam pengasingan, tetapi mereka selalu menyelesaikan misi mereka sebelumnya. Namun, Zhao Feng tidak tahu dia bisa melakukan itu. Tiba-tiba, surga bumi Yuanqi di sekitar istana Zhao Feng mulai berdenyut tanpa bisa dijelaskan. Pusaran air yang besar tapi lemah mulai terbentuk dengan istananya sebagai pusatnya, menyerap serpihan surga bumi Yuanqi. Di saat yang sama, gambar persegi panjang sepertinya terbentuk di atas pusaran air besar ini. Ini membentuk tahap ilahi, menerobos untuk menjadi dewa. Murid batin itu berkata dengan kaget saat dia mengangkat kepalanya. Dia menerobos ke alam ilahi surgawi. Berita ini segera menyebar ke daerah sekitarnya, menyebabkan banyak murid pinggiran berkumpul. Sepertinya tangan Zhao Feng telah dipaksa, jadi dia mulai menerobos ke alam ilahi surgawi. Jika dia bisa mengalahkan Wei Ze, maka dia paling banyak bisa menjadi dewa sejati peringkat 4. Itu artinya dia masih belum bisa menangani surat-surat tantangan ini. Petik 2.
Murid pinggiran mulai mengobrol satu sama lain. Itu tidak benar, mengapa fenomena dari membobol alam ilahi surgawi begitu lemah? Murid batin dengan cepat pergi. Di dekat danau kristal, Zhang Yutong tersenyum ceria setelah mendengar berita itu. Saudara Zhang, ada apa? Pemuda Lu dari Samudra Pohon Ilahi segera bertanya. Zhao Feng saat ini sedang menerobos ke alam ilahi surgawi. Senyum Zhang Yutong berubah menjadi jahat. Semua orang tercengang oleh kata-kata ini, dan kemudian mereka mulai tertawa. Apa dia pikir dia akan menjadi tandingan kita begitu dia menjadi dewa? Sepertinya dia tidak memiliki pilihan lain kecuali menerobos ke alam ilahi surgawi untuk meningkatkan kekuatannya. Beberapa murid inti mulai mengejek Zhao Feng, dalam hati merasa agak bangga. Ayo pergi, karena Zhao Feng telah memilih untuk menerobos ke alam ilahi surgawi, itu berarti, setelah dia berhasil, dia akan menerima tantangan kita. Zhang Yutong tiba-tiba bangkit. Saudara Zhang, kamu terlalu memikirkannya. Tampak bagi saya bahwa dia menggunakan tanah ras spiritual untuk menerobos ke alam ilahi surgawi. Setelah dia berhasil, dia akan meninggalkan perlombaan spiritual sendiri. Seorang murid inti berkomentar. Setelah itu, murid inti yang berkumpul di tempat ini bubar. Kembali ke daerah pinggiran, kerumunan yang berkumpul di luar istana Zhao Feng semakin besar. Tangan Zhao Feng telah dipaksa, tetapi bahkan jika dia menerobos ke alam surgawi ilahi, dia tidak akan bisa lepas dari dilemanya. Zhao Lanyi dan adik sepupunya dengan dingin menatap istana. Minggir, banyak murid inti datang. Sebuah suara datang dari belakang kerumunan. Kerumunan murid pinggiran dan murid dalam di dekat istana Zhao Feng segera tersebar. Murid inti tiba segera setelah itu. Jadi, dia membobol alam ilahi surgawi di dimensi lain. Alis Zhang Yutong terangkat saat dia mencatat dengan santai. Fenomena duniawi yang dihasilkan dengan membobol alam ilahi surgawi sangat besar, tetapi hanya ada pusaran air Yuan Qi yang agak samar di sekitar istana Zhao Feng sementara gambar panggung ilahi sangat lemah. Ini adalah bukti bahwa Zhao Feng membobol alam ilahi surgawi di dimensi lain. Tapi ini sangat normal, akan sangat bodoh bagi Zhao Feng untuk mencoba menerobos langsung di kediamannya. Jika musuh-musuhnya bersedia untuk mengesampingkan segalanya untuk melawan dan menggagalkannya, kegagalannya tidak bisa dihindari. Usahanya akan digagalkan pada langkah terakhir. Pan Hao juga tiba. Apa yang dia rencanakan di sini? Bahkan jika dia berhasil menerobos ke alam ilahi surgawi, dia tetap tidak akan cocok untuk semua penantang itu. Pan Hao agak khawatir. Berdengung, bats. Pusaran air Yuan Qi berlipat ganda saat tahap ilahi kedua mulai terbentuk. Peringkat 2 dari alam ilahi surgawi. Zhang Yutong dengan lembut berkata, Yufei, Zhao Feng menerobos ke alam ilahi surgawi. Kong Dai bergegas ke kediaman Zhao Yufei sambil berteriak. Saudara Feng menerobos ke alam ilahi surgawi? Di dalam istana kristal violetnya, Zhao Yufei agak terkejut, tetapi dia segera menjadi agak marah. Dalam pandangannya, Zhao Feng telah dipaksa oleh tekanan dari ras spiritual untuk menerobos ke alam ilahi surgawi. Apa yang coba dilakukan anak ini? Di dekat kompleks istana Zhao Yufei, roh mengambang dewa kuno bergumam pada dirinya sendiri. Perasaan pertamanya adalah, karena Zhao Feng menerobos ke alam ilahi surgawi untuk meningkatkan kekuatannya, dia menolak kompromi dan memilih untuk menolak. Tetapi bahkan jika Zhao Feng mencapai peringkat 4, dia masih bukan tandingan para penantangnya. Bisakah anak ini percaya diri mencapai peringkat 5? Ide yang berani melayang ke permukaan pikiran roh mengambang dewa kuno. Dia telah hadir untuk pertempuran Zhao Feng dan Wei Ze. Dia selalu merasa bahwa Zhao Feng telah menyembunyikan banyak kekuatannya. Menguasai. Saat ini, Zhao Yufei datang ke pintu masuk istananya. Dia tahu bahwa tuannya ada di dekatnya untuk menghentikannya pergi menemui Zhao Feng. Pergi, roh mengambang dewa kuno dengan datar menyatakan. Zhao Yufei berubah menjadi aliran cahaya ungu yang menghilang ke cakrawala. Pada saat yang sama, sosok dewa roh mengambang kuno lenyap ke angkasa. Di luar istana Zhao Feng, pusaran air Yuan Qi semakin membesar. Itu secara bertahap tumbuh lebih nyata dan perlahan-lahan diwarnai dengan 5 warna. Kedua gambar tahap ilahi juga perlahan mulai mendapatkan warna. Zhao Yufei tiba dalam kilatan cahaya ungu. Kakak Feng, Zhao Yufei terlihat agak khawatir. Sangat cepat, awan mulai bergolak dan angin mulai bertiup saat beberapa makhluk transenden muncul tinggi di langit. Jika anak ini memilih untuk masuk ke alam surgawi ilahi, apakah itu berarti dia menolak kompromi?
Nada dewa kuno berjubah hitam agak dingin. Ini adalah ras spiritual dewa kuno yang telah mengunjungi Zhao Feng sebelumnya untuk bernegosiasi dengannya. Terlepas dari apa itu, begitu dia berhasil menerobos, masalah ini akan berakhir, kata roh mengambang dewa kuno dengan acuh tak acuh. Tapi dimensi anak ini agak tidak biasa. Ini sangat selaras dengan kerangka surga bumi dari alam dewa kuno yang sunyi. Dewa kuno yang berbeda menghela nafas dengan heran. Bats, boom, pusaran air Yuan Qi 5 warna sekali lagi mengembang. Pada saat yang sama, gambar tahap ilahi ketiga perlahan muncul. Dia sudah peringkat 3, dilengkapi dengan energi 5 elemen yang luar biasa. Betapa tangguh tahap ilahi, mata dewa mengambang dewa kuno berkedip. Dengan pengalamannya, dia bisa melihat status tahap ilahi Zhao Feng hanya dengan mengamati gambar-gambar ini. Di alam mimpi kuno, pusaran kekuatan ilahi Zhao Feng telah dibelah 2 ukurannya. Di atas vorteks kekuatan ilahi, 3 tahapan ilahi telah terbentuk. Tahapan ilahi ini terbuat dari kristal transparan dan mengalir dengan cahaya, sementara rune yang dalam dan misterius yang tampaknya mengandung dao besar mengalir di sekitar mereka. Lanjutkan, tahap keempat. 3 tahap ilahi di tubuh Zhao Feng tiba-tiba meledak dengan petir 5 warna saat mereka mencoba membuat garis besar untuk tahap ilahi keempat. Tetapi pada saat ini, dia berhenti sejenak. Fokus Zhao Feng agak dialihkan. Ini adalah, ekspresinya berubah karena terkejut. Dia telah menemukan bahwa beberapa helai rambut emas tipisnya mulai berubah warna.